Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas movie dari Cina yang berjudul Man in Love. Movie ini menceritakan tentang seorang debt collector yang bernama Aceng. Di sini dia itu sangat ditakuti banget teman-teman, dan dia bisa melakukan apa aja untuk menakut-nakuti orang yang dia tagih. Namun di sisi lain dia itu juga memiliki hati nurani. Jadi ketika orang yang dia tagih itu tidak memiliki uang dengan alasan anaknya sakit dan lain sebagainya yang membuat hatinya tersentuh, dia itu pasti akan memberikan keringanan dan bahkan memberikan hasil dari uang yang diperoleh dia pada hari itu tuh diberikan kepada yang membutuhkan gitu. Nah, suatu hari si Aceng ini sudah mau bertobat karena dia bertemu dengan seorang wanita yang dia sukai, dan pertemuannya ini juga karena ayahnya si cewek ini memiliki hutang gitu teman-teman, dan si Aceng ini menagihnya, namun dia justru jatuh cinta kepada si cewek ini. Nah, kemudian si Aceng ini pun berniat untuk berhenti menjadi debt collector. Dia kan bisa berkelahi dengan siapa aja dan dia itu tidak ingin lagi memiliki profesi tersebut. Dia bercita-cita untuk membuka sebuah warung teh bersama dengan si ceweknya ini. Nah, ini waktu si ceweknya ini sedang bernegosiasi mengenai toko yang akan mereka sewa bersama dengan Aceng. Nah, di sini si Aceng ini karena uangnya itu kurang, dia berniat untuk mendapatkan uang yang lebih banyak namun dengan cara yang salah. Jadi dia itu berjudi teman-teman. Jadi uang tabungan, uang asuransinya si cewek itu dipakai buat berjudi. Tujuannya itu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Namun ternyata di sini sama si bosnya Aceng yang sebelumnya, si cewek itu ini nih disetting seolah-olah terjadi perampokan. Namun ternyata si perampok-perampok ini adalah orang suruhan si ibu-ibu tadi itu untuk mengambil semua uang yang Aceng bawa. Nah, di sini si Aceng ini merasa bersalah banget teman-teman kepada si cewek. Karena kan itu uang tabungan mereka berdua dan mereka ini sudah memiliki planning masa depan yang cukup bagus gitu. Namun karena keteledoran Aceng, tiba-tiba semua harapannya si cewek ini jadi nggak ada gitu. Namun sebenarnya yang ceweknya ini harapkan tuh bukan hanya sekedar uang gitu, dia tuh lebih mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Aceng. Namun karena di sini Aceng itu sudah merasa bersalah banget dan merasa tidak pantas untuk si cewek, dia akhirnya mengatakan hal-hal yang benar-benar menyakiti hati si ceweknya ini. Dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai si cewek dan dia itu mendekati si cewek ini hanya karena uang gitu. Nah, di sini si cewek ini benar-benar kecewa banget. Padahal dibalik itu semua si Aceng ini beneran tulus. Nah, si Aceng ini pun ngamuk dan dia melampiaskan kemarahannya ini kepada orang lain sampai akhirnya dia itu masuk penjara. Nah, di penjara dia itu tiba-tiba pingsan dan ketika diperiksa, dokter mengatakan bahwa di kepalanya itu terdapat sebuah luka aneurisma dan itu sudah sangat parah, sudah sangat besar gitu teman-teman. Kemungkinan karena trauma atau karena benturan keras yang terjadi sangat sering gitu yang menyebabkan si Aceng ini menderita penyakit ini. Punya Aceng ini sudah besar banget, jadi dioperasi pun itu sudah sangat mustahil untuk bisa disembuhkan gitu. Nah, ini ketika si Aceng sudah keluar dari penjara 6 bulan kemudian, dia kembali mendatangi si bosnya yang mengambil uangnya waktu itu. Di sini ambisi dia itu hanya ingin uang itu kembali gitu, karena kan umurnya tidak akan lama lagi. Dia dikeluarkan lebih awal oleh dokter agar dia melakukan pengobatan dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarganya. Jadi di sini dia sangat ingin mengembalikan uang dan menebus kesalahan kepada si ceweknya itu teman-teman. Namun di sini si ceweknya ini masih sangat kecewa. Dia mengatakan bahwa hutang si Aceng ini bukan hanya sekedar uang gitu, karena daripada uang dia lebih membutuhkan perasaan tulus dan kasih sayang dari si Aceng. Nah, ini tiba-tiba si ceweknya itu kan melempar tasnya kepada si Aceng cukup keras dan di sini si Aceng ini merasakan sakit yang sangat luar biasa di kepalanya. Makanya
Dia itu meminta agar diam untuk sebentar aja gitu, padahal penyakitnya itu kambuh teman-teman. Nah si Aceng ini hanya bisa menatap si ceweknya dari kejauhan, dan dari kejauhan pun ketika melihat si ceweknya ini bahagia, Aceng juga ikut bahagia. Nah dalam perjalanan pulang setelah mengikuti si ceweknya, Aceng ini pingsan teman-teman di jalan, dan dari sinilah si ceweknya ini akhirnya tahu tentang penyakit si Aceng gitu. Nah sebenarnya Aceng ini menyembunyikan tentang penyakitnya ini dari si cewek, namun kakaknya si Aceng ini bercerita bahwa alasan Aceng keluar dari penjara lebih awal itu karena penyakitnya. Makanya di sini si ceweknya ini luluh lagi, dan dia itu merasa bersalah dengan sikap dia selama ini kepada si Aceng. Nah si Aceng ini kan mau lari gitu teman-teman, mau pergi ke suatu tempat sampai dia nggak ditemukan oleh siapapun, namun si ceweknya ini nyusul si Aceng, dan dia berkata bahwa jangan pergi kemanapun gitu kepada si Aceng, dan akhirnya si ceweknya ini kemudian yang merawat si Aceng. Mereka menghabiskan waktu bersama setiap hari, karena tahu umurnya si Aceng ini nggak akan lama lagi gitu teman-teman, dan Aceng sangat menikmati masa-masa indah ini di dalam hidupnya. Nah beberapa waktu kemudian Aceng ini sudah mulai melakukan perawatan intensif di rumah sakit, dan kesehatannya itu terus menurun. Namun di sini ceweknya tetap setia menghibur dan menemani si Aceng. Ini Aceng sedang melakukan tes untuk kesekian kalinya, dan di sini Aceng merasakan sakit yang sangat luar biasa. Jadi mereka benar-benar menghabiskan waktu berdua. Di sini Aceng sangat kesakitan banget, dan si ceweknya tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini Aceng mengakui bahwa dia itu mulai suka kepada si cewek ini sejak pertama kali bertemu. Namun memang pertemuan pertama mereka si cewek ini agak ketus gitu kepada si Aceng, karena kan notabene Aceng ini adalah debt collector gitu kan teman-teman. Nah di sini si Aceng ini sudah mulai melemah gitu kondisinya, sampai dia benar-benar sudah nggak bisa bangun lagi. Ceweknya ini memasak makanan kesukaan si Aceng, dia mengajak ngobrol si Aceng, namun nggak ada respon gitu teman-teman. Nah di sini dia tahu kalau misalnya si Aceng ini sudah benar-benar down gitu kondisinya. Dia mengingat perlakuan dia kepada Aceng, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menemui Aceng lagi, dan dia merasa sangat salah. Jadi di sini dia tuh benar-benar flashback tentang kebersamaan dia dengan Aceng selama ini, dan sikap-sikap dia yang dirasa kurang baik kepada Aceng. Ini dia mengingat ketika Aceng mengatakan bahwa dia ingin menikahi si cewek, dan menunjukkan kepada almarhum ayahnya bahwa si anaknya ini tidak kesepian lagi gitu. Nah ini adalah momen terakhir Aceng, dan si ceweknya ini sangat sedih. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.